Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku membahas mengenai 15 soal HOTS TWK CPNS, dan itu berhubungan sama nasionalisme, integritas, bela negara, dan juga bahasa negara. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas, dan juga bisa latihan soal untuk CPNS 2023. Dan teman-teman tentunya bisa lolos ya, amin. Semoga rezekinya guys. Nah, tapi sebelum kita mulai, aku mau ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, belum komen, belum share ke teman-teman kamu pejuang CPNS juga, boleh juga bantu share, oke? Terima kasih guys. Yuk langsung aja kita masuk ke soal yang pertama guys. Jadi di sini aku based on soal-soal baru nanti ke materi atau pembahasannya, oke? Yang pertama nih, sikap nasionalisme yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara. Di sini kata kuncinya adalah nasionalisme dan juga kebijakan fiskal. Kalau nasionalisme itu kan bentuk rasa cinta kepada bangsa atau negaranya gitu ya. Dan di sini berhubungan sama fiskal. Fiskal tuh apa bedanya guys sama moneter? Kalau fiskal di sini itu berhubungan sama penerimaan dan pengeluaran negara ya. Penerimaan dan pengeluaran negara. Oke. Coba kita cari opsi yang langsung aja berhubungan sama si fiskal ini. Melakukan pekerjaan yang tak melanggar hukum, no, nggak ada hubungannya. Membeli produk buatan dalam negeri, nggak ada hubungannya. Menggunakan hak pilih, no. Membayar pajak tepat waktu, nah ini pajak. Pajak itu kan berhubungan sama penerimaan negara. Oke, jadi langsung aja kita jawab yang D. Oke, yang E juga salah ya, toleransi tinggi dengan agama lain. Enggak. Oke, nomor 2. Salah satu ancaman disintegrasi keutuhan masyarakat di lingkungan pelajar. Oke, kalau integrasi itu kan kesatuan, guys. Kalau disintegrasi di sini adalah perpecahan, gitu ya. Perpecahan. Tapi di sini berhubungan sama lingkungan pelajar. Oke. Di sini ya udah yang berhubungan sama pelajar apa? Chauvinisme, korupsi, kriminalitas, etnosentrisme, no. Tawuran antar sekolah, ada kuncinya sekolah ya. Ya udah yang E. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sih bedanya chauvinisme dan etnosentrisme? Oke. Kalau chauvinisme itu adalah fanatik tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain, guys. Jadi langsung ngejudge bahwa, oke, budaya di suku saya itu lebih baik daripada budaya di suku ini, gitu ya. Jadi merendahkan bangsa lain. Oke, kalau etnosentrisme itu tuh penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Jadi hanya menilai kebudayaan lain dengan pandangan budaya sendiri. Tapi kalau chauvinisme tuh kayak udah barbar banget gitu ya, udah merendahkan bangsa lain. Oke, gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Berbagai penelitian telah menunjukkan peran pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi akan berdampak pada peningkatan performa, pengendalian impuls, bla bla bla. Ini kayaknya kurang penting dibaca guys. Kita lanjut aja. Pada sisi lain, pengendalian diri yang rendah akan berdampak pada penurunan performance. Oh, ini kebalikannya aja guys. Ini pro-nya gitu ya, ini kontranya gitu ya. Setiap warga negara dituntut memiliki sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme yaitu, nah, oke berarti di sini adalah sikap pengendalian dirinya guys ya, dalam kehidupan sehari-hari demi kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Oke, kata kuncinya berarti dengan pengendalian diri itu bakal berdampak pada kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Nah, teman-teman harus tahu prinsip dalam nasionalisme itu ada 5, guys. Kesatuan dalam wilayah, kebebasan berpendapat, kesamaan kedudukan di mata hukum, kepribadian dan identitas, dan kesejahteraan serta ke kebersamaan gitu ya. Kebersamaan harusnya. Oke, di sini kalau kita lihat opsi yang paling tepat gitu ya, sesuai dengan si prinsip ini adalah yang poin 5 guys, kebersamaan. Kenapa? Karena di sini kan kata kuncinya gimana seorang biar mengendalikan diri dan kehidupan bermasyarakatnya itu selaras, serasi, dan seimbang. Berarti kan demi terciptanya kebersamaan yang sejahtera, bisa mencapai tujuan bersama, ya harus sama-sama mengendalikan diri. Coba bayangin kalau misalnya ada satu yang emosian gitu ya, dan dia kayak memperkeruh masyarakat kan itu jadi nggak ada jiwa kebersamaannya. Oke?
Yang B. Oke. Lanjut nomor 4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya secara kompak disertai dengan mengibarkan bendera merah putih saat HUT RI merupakan bentuk. Apa sih bedanya gitu ya dari kelima poin ini? Keempat sih guys ya. Kalau pengabdian bangsa ini nggak ada ya. Jadi bedanya apa? Nah, kita perlu tahu kata kunci ini guys. Di sini ini dibedakan berdasarkan tingkat kecintaan pada negara. Jadi yang pertama tuh cinta tanah air. Cinta tanah air itu kayak cara berpikir dan bersikap menunjukkan cinta terhadap negaranya. Ya udah biasa aja gitu. Semua warga negara juga melakukan. Kalau nasionalisme udah mulai naik nih guys, dan ini melibatkan identitas negara, seperti bahasa, bendera, budaya, dan lain-lain. Kalau bela negara, ini sikap berbangsa dan bernegara sudah berdasarkan profesi dan status nih. Jadi sudah sesuai wewenang. Nah, kalau patriotisme ini udah puncak paling tinggi guys. Dia tuh rela mengorbankan jiwa, harta, materi, tenaga gitu ya, demi negaranya. Oke, coba. Kalau di nomor ini ada kata kunci apa? Lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Dan ini bagian dari identitas negara. Kalau identitas itu masuknya kemana guys? Yang nasionalisme, yang C. Gitu ya, jadi semudah itu. Lanjut. Nomor 5, integritas nih ya. Pasuki seorang ASN, bagian pejabat publik di pusat. Pasuki harus menjadi pribadi yang baik dan menjadi teladan bagi masyarakat umum. Keutamaan ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai. Nah, kita bahas guys materi singkatnya. Jadi integritas itu adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan seorang. Ya, hati, ucapan, tindakan harus sama. Kunci integritas itu ada 3 guys. Kejujuran, konsistensi, keberanian. Ya udah, di sini berarti ini tuh yang paling tepat yang mana guys? Antara kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Di sini poinnya cuma satu guys, yang kejujuran doang. Ya udah. Nah, gampang ya. Lanjut. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas. Kredibilitas mengacu pada keterampilan seorang, sedangkan integritas berkaitan dengan balik lagi. Di sini itu berdasarkan definisinya itu kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan. Jadi yang pertama kali itu harus hatinya dulu guys buat berintegritas. Jadi ya udah jawabannya yang D. Oke, lanjut. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia berintegritas tadi guys, 3K ya, kejujuran, konsistensi, keberanian. Yang paling sulit itu adalah konsistensi, karena nggak semua orang bisa konsisten. Ya, dan nggak ada juga poin lainnya ya, kejujuran dan keberanian. Lanjut, cinta adalah seorang warga negara Indonesia dan memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap kemajuan negaranya. Ketika membeli suatu barang kebutuhannya, ia memilih barang produksi dalam negeri bila tersedia. Nah, daripada barang impor. Ia berpikir bila produk lokal banyak terjual di pasaran akan mensejahterakan bangsa. Sikap yang ditujukan cinta itu mencerminkan, nah guys, di sini, ini kira-kira nasionalisme atau cinta tanah air. Perbedaannya guys, antara nasionalisme dan cinta tanah air, kalau nasionalisme itu ada ajakan. Misalnya itu upacara bendera tiap hari Senin bagi ASN. Upacara bagi ASN. Itu kan kayak udah ada imbauan ya. Tiap hari Senin ada upacara gitu. Sedangkan kalau misalnya cinta tanah air, nah misalnya beli beli batik gitu guys, beli batik, tapi atas kemauan sendiri aja gitu, gak ada suruhan siapa-siapa. Jadi atas kemauan sendiri. Oke, jadi di sini kan dia tuh memilih barang dalam negeri gitu ya dibandingkan barang luar negeri. Dan ini kan atas dasar kemauannya sendiri, karena dia berpikir bila produk lokal banyak terjual akan mensejahterakan bangsa. Jadi udah dari hati nuraninya. Berarti ini adalah cinta tanah air. Oke? Sip. Lanjut. Perjuangan seorang atlet bola yang cedera kakinya ketika pertandingan, namun tetap meneruskan pertandingannya. Ini udah kebaca banget dong guys. Dia rela mengorbankan apa? Tenaganya. Rela mengorbankan badannya yang sakit tadi ya, kakinya yang sakit. Tapi dia tetap melanjutkan. Berarti di sini udah puncak tertinggi kecintaan pada negaranya. Berarti ini adalah patriotisme yang A. Oke, lanjut. Mentaati hukum yang berlaku seperti UUD 45 Indonesia merupakan bentuk perwujudan. Nah, hukum yang berlaku dan di sini disebutkan UUD 45 itu berhubungan sama identitas negara. Ya.
Ya udah, berarti di sini adalah nasionalisme kalau berhubungan sama identitas negara. Lanjut, sebagai warga negara yang baik dan punya kewajiban bela negara, kita diharuskan selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap negara kita, baik datang dari dalam maupun datang dari luar. Ancaman nyata yang datang dari luar. Oke, nyata guys ya. Di sini teman-teman harus tahu bahwa ancaman nyata terhadap bangsa Indonesia sebagai negara yang datang dari luar itu ada 3 guys. Peperangan, aksi teror, dan pelanggaran batas wilayah. Nah, tapi kalau ancaman nyata dari dalam itu sendiri, dari negaranya gitu ya, ini adalah keresahan sosial, upaya penggantian ideologi, disintegrasi bangsa, dan genosida. Genosida ini adalah pembunuhan besar-besaran, kejahatan massal yang dilakukan secara sengaja gitu ya. Berarti ya udah, di sini kan berarti yang ditanya adalah dari ancaman nyata yang datang dari luar ya. Berarti antara 3 ini aja guys, peperangan, aksi teror, dan pelanggaran batas wilayah. Yang mana? Yang aksi teror. Nggak ada ya peperangan sama batas wilayah. Kalau genosida di sini yang dari dalam. Keresahan sosial juga mengganti ideologi juga. Permusuhan di sini nggak ada guys. Mungkin sama aja kayak disintegrasi ya. Ya, berarti itu masuknya yang dari dalam semua. Oke, lanjut. Acap kali disampaikan oleh Presiden ketiga B.J. Habibie, kalau Anda mengimpor gelas, mengimpor meja, dan mengimpor mic, maka Anda membayar jam kerja orang sana. Bayarlah jam kerja rakyat agar semua bisa mandiri. Konteks di atas sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Presiden Habibie dalam hal. Nah, oke, di sini kan kata kuncinya adalah tentang impor, guys. Impor itu kan berarti kita tuh beli barang dari luar gitu ya. Nah, kira-kira berhubungan sama apa gitu ya yang diucapkan sama B.J. Habibie. Berarti kan kita harus lebih mencintai produk dalam negeri ya. Habibie itu kan waktu itu jadi presiden guys ya. Di sini ada sangkut pautnya sama profesi dan status dia gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke kata kunci ya guys. Profesi dan status itu ada di bela negara. Ya. Ya udah, berarti di sini adalah yang bela negara. Ah, kenapa beda sama yang tadi ya? Poin yang tadi nih, membeli produk impor, tapi ada kata-kata beli produk dalam negeri itu bakal mensejahterakan negaranya sendiri. Nah itu, jadi perbedaan kata-kata itu bakal berbeda juga maknanya. Ya, jadi hati-hati. Kalau ini kan yang disampaikan sama Presiden Habibie gitu ya. Jadi konteksnya itu, dia sebagai seorang presiden, dia bilang gitu ya ke rakyatnya, ke bawahannya bahwa ya sesuai dengan profesi dan status kita gitu ya di negara Indonesia, ya udah kita harus pakai produk kita ya berarti itu masuknya ke bela negara. Oke? Sini kita coba kelompokin aja. Ruang keluarga rumah itu adalah subjek, beralaskan adalah predikat, permadani adalah pelengkap. Jadi kalau misalnya di sini ada imbuhan itu tuh biasanya setelahnya itu adalah pelengkap guys. Oke? Berarti yang SPPL yang mana nih? Kayak yang A nih, Jonathan subjek menjadi ketua MPK yang baru gitu ya. Nah, menjadinya itu adalah predikat ketua MPK yang baru. Nah, di sini adalah pelengkap juga guys ya. Karena di sini kan menjelaskan si predikatnya gitu ya. Berarti udah yang A aja nih. Kalau yang B, nenek itu sedang bersenandung. Nenek itu subjek, sedang bersenandung, predikat. Aku menemukan sebuah barang misterius. Berarti di sini subjek, predikat, objek. Yang D, polisi telah menangkap gerombolan preman. Subjek, predikat, objek. Yang E, para siswa akan berwisata ke Yogyakarta. Subjek, di sini predikat, dan ke Yogyakarta di sini adalah keterangan tempat ya guys ya. Karena kalau misalnya ada ke atau di, itu adalah masuknya ke keterangan tempat. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Penulisan kata maha yang merujuk pada Tuhan di bawah ini yang benar adalah, intinya gini guys, kalau misalnya maha diikuti sama imbuhan, itu harus dipisah ya. Tapi kalau maha diikuti oleh kata dasar, itu harus digabung. Nah, tapi ada pengecualian yaitu kata esa. Jadi kalau kata esa, itu tetap harus dipisah. Oke, coba yang A. Marilah kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Pengasih. Oke,
di sini kan kata dasarnya kasih ditambah imbuhan pe. Nah, berarti di sini harus dipisah benar. Udah ini jawabannya, guys. BCDE salah di mana? Yang B. Nah, ini mah Esa, guys. Tadi kataku ya, kalau Esa itu tetap harus dipisah karena ada pengecualian. Nah, ini malah digabung, gabung ini salah ya. Karena ada imbuhan ini, imbuhannya pe. Nah, ini Maha Agung. Maha Agung itu harusnya tulisannya gini, Maha Agung. Jadi nggak usah dipisah karena Agung itu kata dasar. Oke? Nah, lanjut soal terakhir, guys. Penulisan kata bilangan yang sesuai dengan EYD. Nah, oke. Seru nih. Tahun ini negara Indonesia merayakan hari jadi yang ke-70. Nah, ini betul, guys. Ke strip 70. Ini kata penghubungnya. Pakai tanda penghubung ya, stripnya itu ya. Udah berarti yang A. Ini kenapa banyak jawaban yang A ya? Oke, kita lihat salahnya di mana nih yang B, C, D, E. Yang B, anaknya dapat mencapai juara ketiga. Nah, ini kenapa dipisah? Harusnya tetap digabung. Pada hari yang ketiga, anak diperiksa lagi deh. Nggak usah pakai yang. Dan di sini ketiganya juga harusnya digabung. Asosiasi para lulusan SMA satu hari ini, tapi pakai Romawi ya. Harusnya pakai Latin biasa aja. Itu salah juga. Yang terakhir, mahasiswa yang masa studinya pada saat ini berada pada semester ke-9. Nah, ingat guys, kalau itu harus kayak gini. Kalau misalnya mau tulis langsung 9 juga nggak apa-apa. Semester 9 gitu ya, mendapat peringatan. Berarti ini juga salah. Oke? Udah deh guys, itu dia 15 soal tentang TWK CPNS. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kamu mau request soal-soal apa lagi, entah itu TIU, TWK, atau TKP, boleh banget kirim di komen. Jangan lupa bantu follow dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Bisa juga ikutin aku di TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Thank you for watching and bye!